Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman. Berfirmanlah kepada kami demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, dalam perkenalan Tuhan, saya mengangkat tema Perez Uza. Apa itu Perez Uza? Tuhan telah menyambar Uza dengan begitu hebatnya sehingga ia mati di sana di samping tabut Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa ini terjadi di tengah-tengah sebuah ibadah yang begitu megah. Mengapa? Karena Raja Daud dan seluruh rakyat menari dengan sekuat tenaga, diiringi pujian dan musik. Oleh karena itu, penting untuk kita belajar dari peristiwa ini agar Perez Uza tidak terjadi dalam hidup kita secara pribadi atau juga dalam kehidupan bergereja kita dimanapun kita berada. Ada beberapa berkat rohani yang boleh kita petik dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama, pada ayat 1 dikatakan Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 banyaknya. Untuk apa? Untuk hadir dalam ibadah prosesi pengangkutan tabut Allah. Memang kemudian dikatakan seluruh rakyat Israel, tetapi inti daripada orang-orang yang mengiringi pengangkutan tabut Tuhan semesta alam itu menuju Yerusalem adalah 30.000 orang pilihan ini. Wow, haleluya. Ya, jadi supaya Perez Uza tidak terjadi dalam hidup saudara dan saya atau di tengah-tengah ibadah gereja, penting dilakukan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Saudara dan saya yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, berkat rohani pada saat ini. Ayat yang kedua dikatakan, kemudian bersiaplah Daud. Artinya Daud membuat persiapan untuk seluruh perjalanan prosesi tersebut yang melibatkan seluruh rakyat Israel. Termasuk di dalamnya para pemusik, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Saya yakin dalam persiapan itu juga termasuk latihan musik antara para penyanyi yang terlibat dan juga para penari. Jadi supaya Perez Uza tidak terjadi, orang yang dipilih kemudian mengadakan persiapan latihan demi latihan. Dan yang berikutnya mereka juga membuat kereta baru. Ini juga termasuk persiapan. Dan berkat rohani yang ketiga adalah menentukan para pelayan altar. Dalam hal ini orang-orang yang berurusan langsung dengan tabut Tuhan semesta alam. Di sana Daud menempatkan anak-anak Abinadab, Uza dan Ahio. Setelah semua persiapan selesai, mereka mengangkat tabut Allah ke dalam kereta baru dan prosesi pengangkatan
pengangkutan tabut Allah menuju Yerusalem siap dimulai. Saudara, yang dikatakan dalam ayat 5, Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ya, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Prosesi dengan liturgi yang diatur oleh Daud dan anak-anak Abinadab yang terlibat di seputaran, di sekitar, di ring satunya tabut Allah ini berjalan dengan penuh megah dan penuh sukacita. Orang menari dengan sekuat tenaga, termasuk Raja Daud itu sendiri. Sepertinya prosesi ini akan berjalan dengan baik dan lancar sampai ke Yerusalem. Akan tetapi perikop ini mencatat ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, lembu-lembu yang menarik kereta baru pengangkut tabut Tuhan itu tergelincir. Tetapi syukurlah, barangkali Daud boleh bernafas, aduh puji Tuhan, untung ada Uza di sana, ya. Dia dengan sigap dan cekatan memegang tabut Allah. Sepertinya keputusan Daud menempatkan Uza sungguh-sungguh tepat. Kelegaan Daud dan seluruh Israel tidak bertahan. Mengapa? Karena di saat yang sama tiba-tiba Uza terjatuh ke tanah di samping tabut Allah dan ia mati di sana. Mengapa ini terjadi? Adakah penjelasannya? Dalam Bilangan 4 ayat 15 firman Tuhan berkata, pada waktu perkemahan itu akan dipindahkan, keturunan Kehat baru boleh masuk untuk membawa semua benda kudus kemah suci setelah Harun dan anak-anaknya selesai menutupi semua benda kudus dan perlengkapannya. Jadi perhatikan, di ayat ini dikatakan ada satu bani di tengah-tengah 12 suku Israel yang disebut Kehat itu menjadi bani atau suku yang khusus menjadi pengangkut tabut Tuhan. Tapi sayangnya dalam perikop ini tidak dicantumkan, tidak kita temukan dalam perikop ini, ya, tidak ditemukan. Kemudian yang mengatur, menyusun atau menyiapkan semua benda-benda yang kudus ini adalah Harun dan anak-anak. Artinya para imam yang sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah. Ya, kita selanjutkan ke bagian B. Dengan begitu mereka tidak akan menyentuh benda-benda kudus dan mati. Di luar para imam yang sudah dikuduskan dan ditentukan oleh Tuhan, tidak boleh menyentuh benda-benda kudus itu. Kalau menyentuh akan mati. Wow, itu dia. Artinya peristiwa yang menimpa Uza ini sudah ada penjelasannya di dalam Alkitab. Lalu mengapa Daud memilih mereka? Sepertinya Daud terlibat dalam kegembiraan karena kemenangan beruntun atas musuh mereka, yaitu bangsa Filistin. Kita tahu bahwa dalam 1 Samuel 4 sampai 1 Samuel pasal 6 dikatakan di sana ketika orang Israel berperang melawan bangsa Filistin, mereka kalah. Ya, dan mereka mengambil tabut Tuhan dari Silo, dari penjagaannya Imam Eli, dan membawanya ke tengah-tengah pertempuran. Tetapi justru bersama tabut Tuhan itu mereka kalah di sana. Dan tabut Tuhan dirampas dan 30.000 orang Israel terbunuh di sana. Jumlah yang sama Daud persiapkan 30.000 orang pilihan untuk mengangkut tabut Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dan 30.000 ini menghasilkan satu orang tewas mati di samping tabut Allah. Dan yang menghukumnya adalah Tuhan itu sendiri. Mengapa ini terjadi? Karena bukan para imam, bukan orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tanggung jawab itu. Daud tidak mengerti liturgi perpindahan benda-benda yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kemudian setelah peristiwa ini Daud mengerti. Sehingga pada usahanya yang kedua nanti Daud menugaskan kaum Lewi. Ya, kaum Lewi yang mengurus semua persiapan dan semua perkakas-perkakas diurus oleh mereka, termasuk tabut Allah itu. Dan itu dicatat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-15. Apa aplikasinya bagi kita pada saat ini?
Yang pertama, memilih dan mengadakan latihan untuk sebuah ibadah, untuk datang bersekutu dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus, adalah hal yang penting, bahkan sangat penting. Harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang kedua, setiap orang yang melayani altar haruslah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, dipilih, dikhususkan, didoakan, dan juga menguduskan dirinya untuk melayani altar Tuhan. Keluaran 19 ayat 22 firman Tuhan berkata, juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, menarik, perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam perikop dalam ayat ini, Keluaran 19 ayat 20, di sana jelas menyatakan bahwa para imam sekalipun harus menguduskan dirinya. Artinya bukan hanya soal Uza ini, bukan imam ia dilanda oleh Tuhan, tetapi ia juga melanggar kekudusan Tuhan. Ia tidak menguduskan dirinya. Kita ingat peristiwa ketika tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Dua anaknya Imam Eli juga tewas di samping tabut Allah, Hofni dan Finehas. Wow, ini menjadi catatan penting bagi saudara dan saya. Entah saudara imam, entah saudara orang biasa, entah saudara pemimpin pujian, pemain musik, atau penerima tamu, atau pembawa kolekte, atau apapun tugasmu dalam pelayanan altar di hadapan Tuhan, engkau harus menguduskan diri. Haleluya. Supaya Tuhan jangan melanda saudara. Memahami rahasia akan kekudusan Tuhan semesta alam ini, pemazmur dalam Mazmur 2 ayat 11 berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, Tuhan yang disembah, bukan setiap benda yang ada di altar Tuhan. Sekali lagi, yang disembah adalah Tuhan, bukan setiap benda yang ada di altar Tuhan. Termasuk itu benda-benda yang sudah dikhususkan, didoakan, dan dikuduskan. Sebaliknya, ingat baik-baik, benda-benda yang dipakai di altar juga tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Mengapa? Karena benda-benda itu sudah dikuduskan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Para imam mengerti bagaimana bersikap seimbang menyembah Tuhan, tetapi juga tidak berlaku sembarangan terhadap setiap benda-benda yang sudah didoakan, yang sudah dikhususkan untuk dipakai di altar Tuhan. Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati.